Oke, perkenalkan, saya Gabriel Zufandi Livio, NIM 13115024 dari Program Studi Teknik Elektro, Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video review tentang sebuah paper guna UAS mata kuliah Material Teknik Elektro. Paper yang saya akan review di sini berjudul Migrasi Baterai Lithium dari mode otomotif ke mode penyimpan energi untuk sistem pembangkit tenaga listrik tenaga surya, yang saya ambil dari jurnal Sinta. Penulis dari paper ini ada 3. Yang pertama ada Junaidi, yang kedua ada Ko Hikwi, yang ketiga ada Ayung Hiendro. Oke, dari paper ini melakukan penelitian atau riset untuk menggunakan baterai yang telah digunakan sebagai mode otomotif atau yang tadinya digunakan oleh kendaraan listrik atau kendaraan hybrid, itu akan digunakan kepada suatu sistem PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Pendahuluannya karena baterai lithium yang digunakan untuk mode otomotif atau untuk kendaraan listrik maupun kendaraan hybrid itu mereka mempunyai SOH. SOH itu State of Health, itu kayak kesehatan baterai. Kesehatan baterainya itu dia kalau untuk mode otomotif nggak boleh kurang dari 70%. Jadi baterai itu kalau udah 70%, kesehatannya udah 70% ke bawah, biasanya diganti. Nah, baterai yang udah diganti ini berarti tidak bisa lagi digunakan untuk mode otomotif lagi, untuk kendaraan elektrik, baik itu elektrik atau kendaraan hybrid, itu udah tidak bisa digunakan lagi. Jadi pada paper ini para researchernya melakukan baterai yang tadi sudah tidak terpakai untuk dimasukkan ke dalam sistem pembangkit listrik tenaga surya sebagai penyimpan energi. Karena kalau pada sistem pembangkit listrik tenaga surya itu kesehatan baterainya yang diperlukan hanya memiliki batas minimal sampai 40%. Jadi baterai yang 70% tadi ini masih ada sisa 30% lagi buat digunakan ke dalam mode penyimpan energi di suatu sistem tenaga listrik, pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian di sini juga metodologi yang digunakan oleh para researchernya itu mereka langsung melakukan penelitian atau baterai yang tadi dari mode otomotif langsung dimasukkan atau diintegrasikan ke dalam suatu sistem pembangkit listrik tenaga surya. Lalu dari hasil penelitiannya itu dari jurnalnya didapat suatu karakteristik dari baterai. Efisiensi dari suatu baterai dari mode otomotif tadi didapatkan efisiensinya. Nah, itu untuk mencek kesehatan baterainya juga. Kira-kira baterainya ini masih layak atau tidak, benar masih kesehatannya itu 70% atau tidak. Kalau kesehatannya masih mencukupi atau masih lebih dari 40%, itu baru bisa digunakan. Dari baterai yang digunakan juga modelnya ada bermacam-macam. Ada yang tadinya dari mode otomotif digunakan ada yang dari mode otomotif yang digunakan dengan jumlah siklus 1000, ada yang dari waktu mode otomotif digunakan dengan siklus 800, ada yang 600 dan 400. Nah, siklus itu menunjukkan seberapa beratnya baterai itu bekerja dengan jumlah-jumlahnya tadi. Kalau 400 siklus berarti ada 400 bolak-balik dari suatu baterainya. Kalau ada 1000 berarti baterainya itu dalam suatu waktu atau periode tertentu bekerja 1000 kali bolak-balik. Kemudian digunakan untuk mode penyimpanan yang di dalam suatu sistem pembangkit listrik tenaga surya tadi. Dari situ rupanya didapatkan bahwa baterai yang memiliki siklus 400 pada saat mode
otomotif itu eh, memiliki efisiensi, memiliki ketahanan, memiliki daya kesehatan baterai yang lebih baik, dan jumlah siklusnya waktu digunakan ke dalam mode penyimpanan itu juga bisa lebih tinggi, bisa lebih baik. Waktu menggunakan mode 400 pada saat mode otomotif itu, saat mode penyimpanan bisa sampai 800 siklus. Sedangkan saat yang 600 siklus pada saat mode otomotif, saat mode penyimpanan hanya 600 siklus. Waktu 800 mode otomotif, 800 siklus pada saat mode otomotif, itu waktu mode penyimpanan hanya 400 siklus. Dan saat 1000 jumlah siklus saat mode otomotif, saat di mode penyimpanan dia hanya bisa mencapai 200 siklus saja. Nah, kemudian dari state of health-nya, dari kesehatan baterainya yang diukur saat dia yang model 1000 siklus tadi, saat kita acuannya ke yang model otomotif ya. Ini kita menggunakan acuan yang model otomotif tadi. Waktu yang 1000 itu memang kesehatan baterainya paling rendah karena dia kerjanya lebih berat. Dia kerjanya yang paling berat dari baterai yang digunakan pada penelitian ini. Itu SOH-nya waktu 1000 hanya 31,34%. Kesehatan baterainya cuma 31,34. Nah, pada saat yang 800 siklus SOH-nya 40,22. Saat 600 siklus SOH-nya 65,79. Dan saat 400 siklus SOH-nya 98%. Kurang lebih begitu. Terus jadi dari sini juga kita bisa tahu kalau yang kerjanya baterai dengan intensitas paling rendah memiliki kesehatan baterai yang paling baik, dan itu memang sejalan gitu, memang linear dengan state of health-nya, dengan teori state of health yang memang harusnya semakin sering atau semakin besar intensitas baterai itu digunakan, maka kesehatan baterainya juga akan semakin kecil gitu. Kemudian dari paper ini ada kelebihan dan kekurangan yang saya temui menurut pribadi saya. Kelebihannya, pada paper ini ada komparasi antara tiap-tiap pemodelan yang biasa digunakan. Pemodelan maksudnya tadi yang dari mode otomotif itu ada 1000 siklus, 800 siklus, 600 siklus, 400 siklus. Kemudian saat digunakan ke mode penyimpanan dari menjadi berapa siklusnya. Nah, itu. Kemudian memberikan alternatif untuk penyimpanan energi PLTS yang dapat melakukan discharge lebih dari 80%. Oh iya, kemudian baterai yang digunakan oleh yang sebelumnya digunakan untuk otomotif itu dia bisa discharge lebih dari 80% kapasitas baterainya, karena memang saat dia starting, kendaraan itu starting itu membutuhkan daya yang sangat besar, dan waktu starting itu memang ditopang oleh baterai ini tadi. Jadi baterai yang untuk mode otomotif ini dituntut untuk bisa langsung memberikan daya instan yang besar pada suatu periode tertentu. Jadi dia bisa memberikan lebih dari 80% kapasitas baterainya. Sedangkan kalau memang yang pure atau murni dari baterai sistem PLTS itu dia tidak bisa lebih dari 80%. Kemudian kekurangannya pada paper ini kurang memiliki dokumentasi pribadi yang menunjukkan percobaan yang dilakukan. Jadi detail-detail tiap percobaan itu, detail-detail tiap langkah percobaan yang dilakukan tidak terlalu tergambar gitu, tidak terlalu terbayang di pembaca. Kemudian pada paper ini ada beberapa istilah yang tidak dijelaskan. Sebagai pembaca atau orang awam mungkin akan sedikit kesusahan untuk mengerti gitu. Contohnya aja ada istilah-istilah seperti mode operasi atau SOH gitu yang kurang dijelaskan secara rinci. Kemudian ada pada paper ini juga ada beberapa hasil perhitungan yang tidak ditunjukkan proses menghitungnya gitu. Kayak yang tadi SOH kita tahu
ada 90%, ada 40, sekian persen, itu tidak ada proses perhitungannya dari yang ditunjukkan dari paper ini, jadi langsung hasilnya begitu. Kemudian kesimpulan dari paper ini itu kita dapat tahu, yang pertama kita tuh dapat tahu kalau baterai yang tadinya digunakan mode otomotif itu rupanya dapat digunakan setelah tidak digunakan, dapat digunakan sebagai penyimpan pada pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian yang dari penelitian yang dilakukan dengan pemodelan M400 itu memang baterainya yang rupanya mendapatkan kualitas baterai untuk penyimpanan yang lebih baik, karena memang sebelumnya baterai ini bekerja tidak terlalu berat lah, tidak seberat dengan lawan komparasinya tadi. Terus dengan menggunakan baterai dari kendaraan elektrik untuk PLTS, maka baterainya ini bisa langsung memberikan tenaga yang instan dalam periode waktu tertentu. Itu lebih dari 80% kapasitas baterainya, berbeda dengan baterai yang memang murni untuk PLTS begitu. Kemudian ada saran buat riset atau researcher selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa atau yang akan melanjutkan penelitian ini, sebaiknya itu tadi ada gambar dokumentasi, maksudnya tiap-tiap langkah percobaan itu sepertinya perlu sih, supaya para pembaca juga bisa langsung paham gitu, langsung terbayang gitu langkah-langkahnya yang dilakukan, bagaimana sih detail-detail langkah yang perlu dilakukan, apa saja sih detail-detail waktu menginstalasikan atau mengintegrasikan baterainya ini seperti apa begitu. Kemudian state of health dari paper ini juga kita tahu kalau hal-hal yang dipelajari dari paper ini itu tadi saran selanjutnya buat para researcher, dan ini hal-hal yang perlu yang dapat kita pelajari dari sini. Kalau state of health itu adalah kesehatan baterai di mana dia akan berbanding terbalik dengan intensitas baterai ini digunakan. Semakin sering baterai ini digunakan, maka kesehatan baterainya akan semakin bagus. Kemudian baterai mode otomotif itu adalah baterai yang digunakan kepada kendaraan-kendaraan listrik atau kendaraan hybrid guna lighting atau penerangan, guna ignition atau pembakaran, dan guna starting atau mengasut, yang waktu kendaraan baru pertama hidup itu waktu di starter, nah itu starting. Nah itu biasanya yang membutuhkan daya paling besar pada suatu baterai. Terus dari paper ini juga kita dapat tahu bahwa baterai yang sudah tidak layak digunakan untuk mode otomotif itu masih bisa digunakan untuk mode penyimpanan seperti yang tadi sudah saya jelaskan gitu. Kemudian video ini akan saya upload di YouTube dan nanti linknya akan saya sertakan pada laporan review jurnal yang sudah saya buat. Sekian dan terima kasih.